Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di soal penyisian atau semifinal UGM tahun 2026 ini ya. Kita sudah sampai nomor 20. Ya, langsung ke soalnya. Jarak terdekat kurva Y sama dengan 3 akar X min 2 dengan garis 3 X min 4Y plus 16 sama dengan 0 adalah berapa? Di sini opsi jawabannya 1, akar 2, akar 3, 2, sama akar 5. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini saya bikin ilustrasi dulu ya, atau kita bikin sketsa kurva sama garisnya dulu. Seperti ini. Misalkan kurvanya ini, gambarannya seperti ini. Ada kurva ini, terus garis 3X min 4Y plus 16 ini, garis biru ini. Gitu kan? Yang ditanyakan jarak terdekat kurva dengan garis. Berarti jarak antara garis ini dengan kurva ini berapa? Nah, di sini idenya, kurva biru ini kita geser sampai nanti bersinggungan dengan garis biru ya. Garis biru ini kita geser sehingga bersinggungan dengan kurva. Bersinggungannya di sini. Jadi nanti garisnya, ini garis singgungnya yang digeser tadi. Ya, garis ini menyinggung kurva nanti misalkan di titik di sini. Di titik X1, Y1. Gitu kan? Berarti nanti jaraknya sama aja kita menarik titik ini ke garis biru sana. Narik titik ini ke garis 3X min 4Y plus 16 sama dengan 0. Gitu kan? Idenya seperti itu. Jadi intinya kita harus tahu ini titiknya, titik singgungnya berapa, berapa itu. Oke. Ya, kemudian ini. Garis biru ini 3X min 4Y plus 16 sama dengan 0. Berarti kan sejajar dengan garis singgung ini kan. Ya, berarti gradiennya kan sama kan? Gradien garis biru ini sama dengan gradien garis singgung ini. Oke, kita tahu gradien garis 3X min 4Y plus 16 sama dengan 0 itu kan 3/4 ya. Berarti gradien garis singgungnya nanti ini nilainya juga 3/4. Oke, lanjut. Kemudian dari kurva ini kita tahu cara nyari gradien garis singgung itu kan dengan diturunkan dulu kan. Dengan turunan dulu, berarti ini kita turunkan dulu. Y sama dengan 3 akar X min 2, itu turunannya 3/2 akar X min 2. Nah, kemudian garis singgungnya, garis singgung di titik X1, berarti kan ini kita masukkan X1. 3/2 X1 min 2, 2 akar X min 1 min 2, ini nilainya sama dengan 3/4. Ya, gradien di titik X1 itu gradiennya sama dengan 3/4 karena sejajar dengan garis ini tadi. Jelas ya, dari sini kita proses dulu buat mencari nilai X1-nya ini berapa. Oke, ini caranya 3-nya hilang, gitu kan? Berarti 2 sama 4 juga dicoret, masih ada 2 di sini. Berarti akar ini sama dengan 2. Oke, akar X min 1 min 2, nilainya sama dengan 2. Kita kuadratkan berarti X1 min 2 sama dengan 4, kita dapatkan nilai X1-nya sama dengan 6. Kemudian buat nyari Y1-nya, berarti X1 ini kita masukkan ke kurva sini. Ya, berarti X1 sama dengan 6, kita masukkan ke Y sini, berarti Y1 sama dengan 3 kali akar 6 min 2. Gitu kan? 6 min 2 itu kan 4, berarti akar 4 itu kan 2. 2 kalikan 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, berarti Y1-nya 6. Berarti titiknya ini, titik singgungnya di titik 6,6. Gitu kan? Berarti kita mencari jaraknya, kita menarik titik 6,6 ini ke garis 3X min 4Y plus 16. Ya, kita menggunakan rumus jarak titik ke garis. Gitu ya, caranya kan titik ini kita masukkan ke sini, berarti 3 kali 6 dikurangi 4 kali 6 ditambah 16 dibagi dengan akar koefisiennya ini dikuadratkan. Akar dari 3 kuadrat sama min 4 kuadrat. Oke, ini kalau kita hitung 18 dikurangi 24 tambah 16 per ini kan 9 tambah 16 ya, berarti 25. Akar 25 itu kan 5. Ini kalau kita hitung lagi, 18 tambah 16 itu 34 dikurangi 24 berarti 10. 10 bagi 5 berarti nilainya sama dengan 2. Ya, berarti kita ketemu jarak kurva ini ke garis ini jaraknya adalah 2. Ya, lanjut ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Ruas garis AE berpotongan dengan CD. AE berpotongan dengan CD di titik F. Kemudian perbandingan BE dan CE sama dengan CD banding CF sama dengan 3/2. Kemudian luas segitiga BCD ini sama dengan 90 cm persegi. Yang ditanyakan nanti luas segitiga ADF ini berapa cm persegi. Ini opsi jawabannya 15, 20, 30, 36, sama 45. Ya, langsung kita bahas ya. Gambar ini saya potong dulu ke sini ya. Dari gambar ini ada keterangan perbandingan BE banding CE itu 3/2. BE banding CE
3:2. Nah, di sini saya tulis BE itu 3P, CE itu 2P. Ini kan perbandingannya 3:2. Kemudian CD banding CF 3:2 juga. CD ini 3, CF ini 2. Gitu kan? Berarti segini 2, berarti segini ini 1. 2K sama 1K, 2:1. Gitu kan? Ini kan CD-nya kan 3 kan? CD-nya 3. Berarti di sini 2 sama 1 itu. Jelas ya? Nah, kemudian dari sini saya terapkan dalil Menelaus. Dalil Menelaus nanti buat mencari perbandingan AD sama DB-nya dulu, ya. Menelausnya gini, kita mulainya dari B ya. B ke A, karena B ke A, BA banding AD dikalikan dengan DF banding FC dikalikan dengan CE banding EB itu sama dengan 1. Ini harusnya ada lancar semua ya, masalah dalil Menelaus. Nah, dari sini kita masukkan perbandingannya. BA banding AD itu nanti yang kita cari perbandingannya. Terus DF banding FC berarti kan 1:2. Terus CE banding EB itu kan berarti 2:3. Ini sama dengan 1. Nah, ini 2-nya hilang, berarti nanti ketemu BA banding AD itu sama dengan 3:1. Kita masukkan ke sini. BA-nya 3, AD-nya 1. Berarti kan 1 sama 2 ya. Nah, di sini 2, di sini 1. Gitu, ya. Terus kita hubungkan ke luasnya. Di soal ada keterangan luas BCD 90 cm. Nah, di sini saya bikin garis dulu, tambah garis gini. Kita bikin garis gini, kita bandingkan luas BCD dengan luas ACD ini. Ya, BCD dengan luas ACD. Ini kan segitiganya kan tingginya sama kan? Karena tingginya sama, berarti luasnya itu sama dengan perbandingan luasnya sama aja perbandingan alasnya ini. Ya, berarti perbandingan antara luas BCD dengan luas ACD sama dengan perbandingan alasnya, berarti 2:1. Jelas ya? Nah, karena BCD 90, ini luasnya 90, berarti ACD-nya luasnya 45. Oke, ini kan 2:1 kan? Ini luas ACD-nya 45. Kita dapatkan seperti itu. Nah, kemudian dari sini ACD itu kan luasnya 45 kan? Nah, ini saya pecah lagi. Dipecah ke segitiga ACF sama segitiga ADF gitu, ya. Nah, di sini kan segitiga ADF sama ACF ini kan tingginya juga sama kan? Nah, berarti perbandingan luasnya juga sama dengan perbandingan alasnya itu. Nah, kita tulis gini perbandingannya. Luas segitiga ADF dibandingkan dengan luas segitiga ACF ini sama dengan perbandingan alasnya 1:2. Gitu ya. Oke, terus karena tadi luas segitiga ACD-nya 45, ini 45, berarti luas ADF-nya ini sepertiga dari luas ACD, gitu kan? Ini kan perbandingannya kan 1:2 ya, berarti ini luasnya sepertiga dari ACD gitu. Oke, padahal dari luas ACD kan 45 kan, berarti sepertiga dari 45 sama dengan 15 cm persegi. Ya, berarti opsi jawabannya di sini yang opsi yang A. Oke, lanjut satu nomor lagi ke nomor 23. Diketahui bahwa K, P, dan M merupakan sebuah bilangan real sedemikian sehingga hasil dari K plus P plus M sama dengan 0 dan K dikali P dikalikan M sama dengan min 21. Ini ditanyakan berapakah nilai dari K kuadrat dikali P plus M ditambah P kuadrat dikali K plus M ditambah M kuadrat dikalikan dengan K plus P. Ini opsi jawabannya 35, 42, 56, 63, sama 69. Yuk langsung kita bahas. Dari yang ditanyakan dulu ya. Yang ditanyakan ini, K kuadrat dikali P plus M ditambah P kuadrat dikali K plus M ditambah M kuadrat dikalikan dengan K plus P. Nah, di sini saya ngubah gini. Kita tahu K plus P plus M adalah 0 ya. Berarti P plus M-nya sama dengan negatif K. Berarti ini sama saja K kuadrat dikalikan dengan negatif K. Kemudian dari sini juga kita dapatkan berarti K plus M-nya sama dengan negatif P. Nah, ini berarti P kuadrat dikalikan dengan negatif P. Begitu juga ini, K plus P. Berarti dari sini kita punya K plus P sama dengan negatif M. Berarti ini M dikali M kuadrat dikalikan dengan negatif M. Nah, ini kalau kita kalikan dulu ya. Ini sama aja negatif K pangkat 3, negatif P pangkat 3, negatif M pangkat 3. Jadi intinya dari sini kita mencari ini. Atau kalau kita keluarkan negatifnya lagi ya. Ini kan sama ada min semua kan. Sama aja min K pangkat 3 plus P pangkat 3 plus M pangkat 3. Ya. Kemudian di sini gini.
Kita harus jeli melihat kondisi soal juga ya. Di sini ada K plus P plus M, ada K dikali P kalikan M, gitu. Nah, ini kan sekilas seperti teorema Vieta kan? Gitu ya. Ada teorema Vieta, anggap aja ini akar-akarnya. K, P, sama M itu akar-akarnya. Berarti dari sini kita bisa bikin persamaan kubik X pangkat 3 plus BX plus 21 sama dengan 0, di mana ini adalah akar-akarnya adalah K, P, sama M gitu. Ya. Kalau kita cocokkan, K plus P plus M itu kan berarti rumuskan min B per A kan. Min B per A-nya kan di sini, B-nya kan 0. Berarti kan cocok di sini. Kemudian K plus P plus M kan min D per A ya. D-nya kan 21 ini. Berarti min 21 per 1. Kan cocok kan? Nah, berarti persamaan kubik ini akar-akarnya adalah K, P, dan M. Nah, kemudian karena K, P, sama M itu akar-akarnya, berarti kan ini sebagai X-X-nya ya. Bisa kita masukkan ke sini ya. Nah, coba kalau kita masukkan. Kita masukkan K-nya dulu. Berarti K pangkat 3 ditambah BK ditambah 21 sama dengan 0. Kemudian P-nya juga gitu. P pangkat 3 ditambah BP tambah 21 sama dengan 0. M-nya juga sama. M pangkat 3 ditambah BM tambah 21 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan gitu, nanti muncul K pangkat 3 plus P pangkat 3 plus M pangkat 3 yang ditanyakan nanti ini. Ya, terus di sini muncul, karena ini kan sama-sama ada B kan, berarti kalau B-nya kita keluarkan, sama aja B dikali K plus P plus M, gitu. Dimana kita tahu tadi K plus P plus M-nya kan sama dengan 0 kan, berarti ini kita ganti dengan 0, berarti nanti sama aja 0 gitu. Ya, plus 63 dari 21 tambah 21 tambah 21, ini sama dengan 0. Ya, berarti kita proses, kita punya K pangkat 3 plus P pangkat 3 plus M pangkat 3, ini tadi 0 ditambah 63 sama dengan 0, berarti kita punya, kalau ini kita pindah ke kanan ya, jadi kan negatif kan, berarti min K pangkat 3, P pangkat 3, M pangkat 3 sama dengan 63. Nah, tadi kan ditanyakan ini, min K pangkat 3 plus P pangkat 3 plus M pangkat 3, berarti jawabannya sama dengan 63. Jawabannya yang D. Oke, udah selesai kita bahas sampai nomor 22 dulu ya. Nanti sisanya kita bahas di video-video yang lain, di video berikutnya, di kesempatan berikutnya. Yang udah kita bahas, kalian pelajari dulu, diulang-ulang videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.